Oke, hai semuanya, masih gue Rizwanzon. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja mari kita bahas smartphone dari Poco yang punya performa setara flagship. Ini dia Poco F5 5G. Let's go! Ini adalah HP pertama di Indonesia yang menggunakan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya, yang memiliki speed up to 2,91 GHz dengan pabrikasinya ini tuh 4 nanometer. Kemudian untuk RAM dan storage yang dimiliki yaitu 8 GB dan 12 GB LPDDR5 dengan hanya satu opsi storage ya, yaitu di 256 GB UFS 3.1. Terdapat juga nih RAM expansion sebesar 7 GB untuk varian 12 GB dan 5 GB untuk varian 8 GB. Untuk yang gue coba kali ini varian paling tinggi ya dengan RAM 12 GB. Nah, berdasarkan chipset dan RAM yang digunakan HP ini masuk ke dalam kelas mid-range ya sebenarnya. Tetapi dari performa yang dihasilkan, diklaim memiliki performa yang mirip dengan chipset kelas atas Snapdragon 8 Gen 1. Ini menjadikan Poco F5 5G ini tuh HP mid-range dengan performa setara flagship. HP ini juga menggunakan sistem pendingin Liquid Cool Technology 2.0 dengan high efficient vapor chamber terbaru ya yang dilapisi graphite untuk membantu menyebarkan panas ke seluruh permukaan. Pada HP ini juga sudah ditanamkan baterai yang cukup besar ya, yaitu 5000 mAh yang sudah mendukung teknologi 67 watt turbo charge. Selain baterainya gede, pengecasannya juga udah cepet banget. Sedangkan untuk sistem operasinya ini tuh menggunakan MIUI 14 for Poco yang berjalan di atas Android 13. Nah, dari segi dimensi, HP ini tuh menurut gua cukup enak digenggam ya. Panjangnya ini tuh 161,11 mm dan lebarnya itu 74,9 mm dengan ketebalannya ini tuh di 7,9 mm. Sementara beratnya ini tuh di 181 gram. Ukuran dan beratnya ini tuh ya tentunya relatif tipis ya dan ringan. Karena apa? Karena nggak sampai 200 gram. HP ini tuh hadir dengan flat design tapi nggak begitu flat banget ya. Pada layar dan framenya ini tuh memang dibuat flat, tapi untuk bagian tepi dan bodi belakangnya ini tuh diberikan sedikit lengkungan yang tentunya nggak bakalan bikin kaku ketika kita pegang. Sebelah kanannya ini tuh ada tombol power yang include dengan sensor fingerprint, terus ada tombol volume up dan volume down yang cukup clicky atau volume rocker ya. Kemudian sebelah atasnya ini tuh terdapat IR blaster, ada mikrofon, speaker, dan masih ada juga port jack audio 3,5 mm. Sementara untuk sebelah kirinya ini tuh polos, gak ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya ini tuh terdapat SIM tray untuk 2 nano SIM tanpa micro SD. Terus ada juga mikrofon, kemudian ada juga port USB Type-C dan speaker. Kemudian di bagian depannya ini tuh terdapat kamera selfie punch hole dan earpiece yang cukup tipis. Dan di bagian belakang terdapat triple kamera dengan desain yang disebut dengan 3 ring deco. Selain itu terdapat flashlight dan ada juga label Poco. Ada 3 varian warna yaitu black, white, dan blue. Ketiga varian tersebut juga memiliki desain back cover yang berbeda. Sedangkan yang gue punya ini tuh varian warna blue. Speaker pada HP ini tuh sudah 2 stereo speaker ya yang tentunya bisa menghasilkan suara yang lebih luas dan berimbang. Suara yang dihasilkannya juga cukup baik walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Didukung juga dengan Dolby Atmos yang bisa menyesuaikan output suara sesuai dengan keinginan. Saat dilakukan percobaan memang terdapat perbedaan ya ketika mengaktifkan fitur Dolby Atmos-nya dan tanpa menggunakan fitur Dolby Atmos. Jadi kalau misalnya tanpa menggunakan fitur Dolby Atmos, suara yang dihasilkannya itu berasa mendem. Sedangkan saat diaktifkan, suara yang dihasilkannya itu berasa lebih terbuka. Untuk mesin getar pada HP ini tuh menggunakan X-axis linear motor ya, atau ini tuh getaran atau haptic feedback ya. Jadi ini tuh bisa menghasilkan getaran yang cukup mulus. Sementara nih untuk konektivitas dan jaringan pada HP ini tuh tentunya sudah mendukung 5G dan sudah menggunakan Bluetooth 5.3. Dan untuk sensornya juga ini cukup lengkap, bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Dan gak lupa juga nih giroskop juga ada dan ada juga NFC. Untuk opsi keamanannya terdapat sensor fingerprint dan sudah mendukung face unlock juga. Dan pas gue coba untuk fingerprint dan face unlocknya, ini udah cukup responsif dan cepat. Sebagai tambahan, HP ini juga mengantongi sertifikat IP53 yang cukup menjamin ketahanan dari percikan air saja dan bukan untuk dibawa renang. Jadi kalau misalnya nggak sengaja kehujanan, tentunya bakalan relatif aman. Untuk layarnya sendiri, HP ini tuh menggunakan layar 6,67 inci dengan panelnya ini tuh adalah panel Flow AMOLED ya. Ini sebutannya Poco. Dengan resolusinya ini tuh di Full HD Plus dan punya refresh rate di 120 Hz dengan touch sampling rate-nya itu di 240 Hz. Layarnya ini tuh memiliki screen to body ratio mencapai 93,4% sehingga bezel pada layarnya juga relatif tipis dan berimbang di keempat sisi. Teman-teman bisa lihat sendiri, di keempat sisinya ini tuh bezelnya tuh sangat tipis. Untuk kecerahan layarnya ini tuh diklaim bisa hingga 500 nits dan 1000 nits peak ya. Dengan color gamutnya ini tuh diklaim sudah mencapai 100% DCI-P3 dan juga sudah mendukung HDR10+ dan Dolby Vision.
Nah, dengan spesifikasi layar tersebut, tentunya bakalan memberikan pengalaman visual yang menarik ketika nonton film di HP ini. Bahkan digunakan untuk editing foto dan video, warnanya juga bisa menampilkan warna yang akurat. Untuk perlindungan layarnya, HP ini tuh sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 yang cukup menjamin ketahanan dari goresan-goresan. Karena layarnya itu menggunakan AMOLED, tentunya HP ini tuh sudah mendukung fitur Always On Display. Cuman sayangnya, kenapa nih pokoknya nanggung ya? Ini layarnya sudah AMOLED, tapi kenapa belum ada in-display fingerprint gitu kan? Kenapa masih di side fingerprint gitu ya? Sebenarnya side fingerprint tuh enak juga sih ya, kalau menurut gua. Dari kanan gitu. Tapi kalau misalnya dipakainya di kiri, ini aduh ribet. Yang paling bener tuh sebenarnya kalau udah AMOLED, in-display fingerprint. Come on, pokok. In-display fingerprint. Oke, lanjut. Untuk kameranya sendiri, HP ini tuh punya konfigurasi triple kamera ya, dengan 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro kamera. Kamera utamanya ini tuh sudah dilengkapi dengan OIS dan EIS. Kombinasi antara hardware dan software tentunya dapat memberikan kualitas kestabilan gambar yang lebih baik. Tapi nanti kita coba tes ya. Dilengkapi juga nih dengan fitur-fitur fotografi seperti mode portrait, mode malam, mode 64 megapiksel, panorama, slow motion, time lapse, dan lain-lain. Untuk perekaman video di kamera utama sudah mendukung up to 4K 30 frame per second, sementara perekaman video di ultrawide hanya mendukung 1080 pixel di 30 frame per second, sedangkan untuk slow motion mendukung 720 pixel, 1080 pixel, dengan fps-nya itu di 120 fps dan 240 fps. Sementara untuk kamera depannya sudah mendukung hingga di 1080 pixel di 60 fps. Yang artinya secara spek kalau misalnya kamera depan 1080 pixel di 60 fps udah oke lah ya, udah cukup bisa lah dibikin konten-konten ngevlog kayak gitu. Nah, untuk kualitas kameranya menurut gue ini udah lumayan cukup bagus ya. Tapi bukan bagus di kelas harganya, oke? Jadi ketika gue tes kestabilan videonya juga lumayan cukup, walaupun bukan yang terbaik. Karena masih ada sedikit guncangan, ya walaupun gak mengganggu. Tapi masih oke-oke aja lah. Sebenarnya ini balik lagi ya, pendapat pribadi masing-masing ya, subjektif. Cuman kalau menurut gue, ya Poco tuh kalau kameranya menurut gue ya dibilang bagus banget enggak gitu, dibilang jelek banget juga enggak, ya bagus gitu bagus aja gitu. Karena yang jelas menurut gue sih kalau misalnya kalian nyari kamera jangan HP ini sih. Kalau misalnya kalian nyari performa cakep. Sekarang kalian nonton dulu beberapa hasil foto dari kamera HP ini, nanti kita bahas performanya. Ini adalah hasil video kamera depannya Poco F5 5G di kualitas 1080 60 fps.
Nah, sementara ini hasil video depannya di resolusi 1080 30 fps. Nah, sekarang kita bahas performanya. Untuk mengetahui performa dari Poco F5 5G ini tuh, gue lakukan pengujian di beberapa aplikasi benchmark ya, dengan hasilnya itu sebagai berikut nih. Jadi gue coba di AnTuTu beberapa kali dan hasilnya bervariasi. Pengujian pertama mendapatkan skor di angka 715 ribuan poin. Kemudian pengujian selanjutnya, ini mengejutkan ya, yang didapatnya itu di angka di 1.104.000 poin. Dan kemudian pengujian ketiga gue coba di 1.081 ribuan poin. Nah, gue juga nih coba lakukan pengujian di aplikasi benchmark lain. Nah, ini di PCMark ya, mendapatkan skor work performance-nya ini tuh di angka di 13.355 poin. Sedangkan di Geekbench mendapatkan skor di 1.709 single core dan 4.520 untuk multi core. Selanjutnya gue lakukan untuk pengujian performa ketika bermain game. Game pertama ini tuh Mobile Legends ya. Settingannya ini tuh bisa dilakukan rata kanan dengan refresh rate-nya itu ultra, dengan grafisnya itu ultra juga. FPS yang didapat secara dinamis di angka di 90 sampai 120 fps. Sementara nih, gue coba di PUBG Mobile, settingannya itu bisa dilakukan mentok di grafis ultra dengan frame rate-nya itu di ekstrim. Sedangkan untuk settingan grafik low dengan frame rate-nya itu 90 fps, FPS yang didapatnya itu di angka 80 sampai 90 fps. Ini udah oke banget. Kemudian gue juga coba uji ketahanan baterainya. Gue coba tes sintetis menggunakan PCMark dan ini tuh mendapatkan skor di 15 jam 19 menit. Ini terbilang awet ya. Selain itu gue juga coba buat dipakai aktivitas sehari-hari ya, seperti scrolling TikTok, scrolling IG, kemudian sesekali main game dan nonton film gitu kan. Nah, selama 1 jam hanya menghabiskan baterai sebesar 6%. Sedangkan nih untuk bermain game untuk setengah jam penggunaan ya, menghabiskan baterai sebesar 9%. Tapi balik lagi ya, sebenarnya untuk penggunaan baterai ini kan relatif subjektif gitu ya, tergantung orangnya juga pakainya atau gimana. Cuman kalau menurut gue sih ini udah awet. Nah, gimana menurut kalian? Udah awet belum? Makanya masih nyoba. Oke, baik, kesimpulannya. Smartphone ini tuh memang cocok banget buat kalian yang nyari HP dengan performa kencang yang harganya di bawah 5,3 juta. Ya, ini harganya gila ya. 5 juta ke bawah gitu kan. Performanya udah gila. Pokoknya aman nih ya, kalau misalnya kalian nyari HP, pengen performanya kencang secara flagship gitu ya, AnTuTu 1 jutaan gitu kan, tapi dengan harga HP mid range gitu, ya udah, ini saja Poco F5 5G. Udah paling bener kalau nyari performa yang kencang. Tapi kalau nyari kamera, masih banyak yang lain sih yang bagus. Gak cuma performa ya, layar HP ini juga udah bagus banget, bakalan memanjakan mata dan cocok buat kalian yang punya pekerjaannya tuh yang kaitannya tuh dengan akurasi warna yang tepat. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kalian mau beli HP ini adalah kameranya. Jadi kalau misalnya kalian nyari kameranya bagus atau enggak ya, ini kameranya biasa aja, dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak gitu ya, B aja gitu ya. Di harga segini masih ada kok kameranya yang lebih bagus daripada HP ini. Tapi untuk kebutuhan sosmed ini udah oke, udah cukup. Dan semoga aja dengan adanya updatean terbaru nanti bisa jadi kameranya lebih bagus gitu kan. Nah, pertimbangan kedua, HP ini tuh nggak ada micro SD-nya. Jadi kalian mesti beli HP ini tuh ya harus udah nyadar gitu, aduh gue beli HP ini nih nggak bisa nambahin micro SD. Walaupun jujur gue pribadi sendiri nggak pernah pakai micro SD selama punya HP gitu ya. Jadi sebenarnya aman sih ya. Cuma bisa jadi ini jadi pertimbangan buat kalian kan. Nah, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang tanyakan, langsung aja tulis kolom komentar ya. Nongkrong di kolom komentar Rizwanzon nih. Atau kalian juga bisa DM gue di @rizwanzon. Pokoknya sosial media gue tuh @rizwanzon semua. Oke, gue pamit dan bye. Udah lah, fix. AnTuTu 1 juta, harga 5 juta.